Namanya banyak, bendanya satu. Gelas dia juga, cawan dia juga, cangkir dia juga. Qalb, nafs, akal. Apa lagi? Fuad, sadr. Alladzi waswisu fi situ ya. Sudur situ ya. Qalb, lahum qulubun ala fil jasadi mudghah ala wahyal qalb. Itu juga. Apalagi dia disebut selalu ya ayyuhan nafs. Nafs dia juga. Apalagi disebut akal. Akal dia juga. Fuad, ma kadzabal fuadu ma ra'a. Jadi kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya, akal pun dia, qalb pun dia, nafs pun dia juga. Kenapa dia disebut dengan akal? Akal itu artinya tali. Orang Arab kan pakai sorban. Pakai sorban yang ditutupkan ke kepala itu namanya ghutrah. Ghutrah itu diikat pakai tali. Nama talinya itu iqal. Karena orang Saudi payah menyebut qa jadi g, igal. Tolong belikan saya nanti igal. Tali yang mengikat sorban itu igal. Itu dari kata akal. Kenapa dia disebut akal? Karena dia mengikat hawa nafsu. Akal. Kenapa dia disebut dengan nafs? Karena hakikat diri kita itu dia. Dia itulah diri kita. Nafs. Diri yang sebenar diri kita itu, dia itulah. Kenapa dia disebut dengan qalb? Qallaba yuqallibu. Karena sifatnya berbalik-balik. Kadang suka, kadang benci, kadang marah, kadang cinta, kadang dermawan, kadang qalb. Kenapa dia disebut dengan fuad? Ketika dia sudah tak berbolak-balik, sudah tenang. Makanya yang Isra Mi'raj itu bukan qalb, tapi fuad. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Kalau dia sudah tenang, tak berbalik-balik lagi, fuad namanya. Akal, qalb, nafs, fuad, sadr. Apa beda intan sama berlian? Itu juga Pak Ustadz. Intan itu intan, berlian itu berlian. Kalau kita gali tanah, dapat kita sebongkah batu. Yang bagian luarnya itu berlian. Yang bagian dalamnya itu intan. Orang barat menyebutnya diamond. Karena payah kita menyebut diamond, diamond. Intan berlian. Begitu juga sebagian orang, kata dia bagian yang luar ini namanya sadr. Masuk dia ke dalam, namanya qalb. Masuk lagi ke dalam, namanya fuad. Masuk lagi ke dalam, namanya ruh. Masuk lagi ke dalam, namanya sir. Kok aku tengok-tengok ini siapa ini hebat sirnya ini. Maksudnya yang di dalam. Dari mana kau tahu hebat dia? Tadi pas ku tengok ku tilik. Nampak. Nah, ini makoli ini. Pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira sebelum Islam datang ke Indonesia, apakah orang tahu tentang sadr, qalb, fuad, nafs, ruh, sir? Tahu. Mana buktinya? Bangunlah jiwanya, bangunlah. Itulah dia. Jiwa itu bahasa Sanskerta. Yang nampak nih namanya badan, bahasa Arab. Ini ceritanya sebelum orang Arab datang kemari. Badan itu Arab. Allahumma afini fi badani. Badan Arab. Sebelum orang Arab datang kemari, apa kita menyebut induk ini? Raga. Olahraga. Ini raga namanya.
Sebelum Islam datang. Raga namanya. Yang di dalam ini jiwa. Maka disebut pasangannya adalah jiwa raga. Cangkangnya itu, kulit telurnya itu raga. Isinya di dalam itu jiwa. Sebelum Islam datang. Setelah Islam datang, berubah. Marilah. Orang barat itu yang katanya tak percaya kepada yang goib-goib. Percaya dia. Kalau orang barat tenggelam kapalnya, na'udzubillah, dia akan mengasih simbol SOS. Apa kepanjangan SOS? Save our soul. Soul itu ruh. Save our soul. Spirit, kata dia. Spirit. Bukan yang nampak nih. Kalau yang nampak ini body. Makanya yang selalu dijaga nih body. Hand body. Yang di dalam itu. Saya mau membuktikan bahwa orang Indonesia, orang Barat meyakini bahwa ada dua, yang nampak, yang tak nampak. Yang nampak namanya raga, yang tak nampak namanya jiwa. Yang nampak namanya body, yang tak nampak namanya soul atau spirit. Jadi jangan katakan, ini Islam aja yang membuat-buat. Enggak. Sebelum Islam datang, dari mana orang itu tahu itu? Membuktikan bahwa sebelum Nabi Muhammad datang ke sini, sudah ada nabi-nabi yang turun kemari. Menceritakan tentang itu. Kalau tidak, dari mana nenek moyang kita tahu tentang sorga dan neraka? Sorga, neraka. Siapa yang baik masuk sorga, siapa yang jahat masuk neraka. Dari mana dia tahu tentang konsep itu? Bahwa berarti dulu pernah ada nabi datang kemari. Cuman tak masuk dalam yang 25 itu. Minhum man qasasna, ada di antara nabi-nabi itu yang kami ceritakan. Minhum lam naqsus, tapi ada yang tak kami ceritakan. Maka kita disuruh beriman kepada yang 25 itu, karena 25 itulah yang disebutkan dalam Quran. 25 itulah cuma yang disebutkan dalam Quran. Kenapa tak disebutkan lain Pak Ustadz? 25 aja kau tak apalah, bagi 26. Jadi kalau ada orang ngel-ngel gitu, tidak perlu dijawab serius. Sekarang kalau dijawab serius capek kita.